Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Kita masih diberi kesempatan hidup, masih bernafas, masih bisa memuji-muji Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Biarlah kesempatan yang baik ini kita gunakan dengan baik untuk kita memuliakan Tuhan. Dan sebelum kita mulai aktivitas kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk kita menerima berkat-Nya, dikuatkan dan dihiburkan dan diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh bangun semua karena kesempatan hidup yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan. Dan kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Ajar kami mengerti kehendak-Mu Bapa, nama-Mu dimuliakan, supaya kami mengerti tujuan hidup kami, untuk apa kami hidup, untuk apa kami boleh beraktivitas. Biarlah pagi hari ini melalui pembacaan firman-Mu, kami mengerti maksud rencana-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita membaca di dalam Filipi pasalnya yang ke-1 ayat 12, dengan perikop berjudul Kesaksian Paulus dalam Penjara. Demikian firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Maka mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Puji Tuhan. Luar biasa. Dari perikop yang kita baca ini, kita sebagai umat percaya kepada Kristus Yesus, ada banyak pelajaran yang kita boleh petik dan boleh kita terima, dan di mana kita belajar dari perikop ini bahwa Rasul Paulus sekalipun dalam penderitaan, dia menjelaskan, dikatakan,
Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Rasul Paulus ini adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Ya, apa yang terjadi dalam hidupnya, dia mengalami kesulitan, dia mengalami pemenjaraan dirinya. Tetapi apa yang terjadi justru dalam konteks dia mengalami hal ini, dikatakan sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Luar biasa Bapak Ibu. Karena Kristus, Rasul Paulus dipenjarakan. Mengapa? Apa yang terjadi dengan pemenjaraannya ini? Ya, dari pembacaan firman Tuhan ini, apa yang dia alami memang dia sampaikan bahwa dia dipenjarakan karena Kristus. Banyak orang tidak siap, dikatakan mengikuti Yesus siap menderita. Tapi konteksnya berubah di zaman sekarang ini. Banyak orang percaya Yesus karena mau berkatnya saja. Tetapi inti daripada semua itu, Tuhan Yesus tetap dimuliakan. Perhatikan ayat yang ke-14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Perhatikan ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ini dia, pilihan ada pada Bapak Ibu. Apa yang dikatakan di ayat 15. Tetapi ada pula yang memberitakan firman-Nya dengan maksud baik. Ya. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Demikian dikatakan. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Karena Rasul Paulus yakin bahwa kesudahannya ialah keselamatan. Baik keselamatan Rasul Paulus dan keselamatan orang percaya. Ya. Karena aku tahu bahwa kesudahannya semua ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ada seorang hamba Tuhan punya statement, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.